Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Thumma amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wal akhwat azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang insyaallah diberkahi ini, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Jalla wa Ala, diberikan kekuatan dan kesabaran di dalam mempelajari dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhwat sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahasan kita pada malam hari ini masuk pada bab yang kelima, yaitu al-iman bir-rusul. Pada pertemuan yang lalu sudah kita sebutkan beberapa hal yang berkaitan dengan bab ini, yaitu dari sisi definisi lughatan wa istilahan, dari sisi bahasa dan istilah, di mana nabi, ta'rif nabi dan rasul. Nabi itu adalah pembawa apa? Pembawa berita dari Allah Subhanahu wa taala, dari asal kata nabba'a atau amba'a, yang membawa berita dari Allah Subhanahu wa taala. Juga dari bisa dari asal kata naba, yang artinya itu adalah ala wartafa'a, suatu yang tinggi, suatu yang mulia. Maka kalau dengan lafaz ini berarti nabi itu adalah sebaik-baik makhluk, orang yang paling mulia, yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, paling tinggi kedudukannya di hadapan manusia. Ini secara bahasa. Wa fil istilah insanun hurrun dzakarun nabba'ahu Allah ta'ala bi syar'in sabiqin yu'allimuhu man hawlahu min ashabin hadha syara'. Dia adalah seorang yang merdeka, laki-laki yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembawa syariat, yang mengajarkan kepada orang-orang yang berada di sekitarnya. Ini pengertian nabi secara istilah. Kemudian rasul al-muttabi' li akhbari man arsalahu min qawlihim ja'at al-ibil rusula ay muttabi'atan. Sedangkan rasul
Ya, dari sisi ya bahasa adalah yang memperhatikan, yang mutaba'ah, ya, yang mengikuti. Ya. Ya, kalau dikatakan ya ja'at al-ibil, ya rusulah yang datang ya berurutan. Nah, itu secara bahasa. War rasul ismun lirrisalati walil mursal. Ya, rasul itu adalah nama dari pembawa risalah, ya, pembawa berita. Wal irsal huwa taujih. Ya, irsal itu adalah arahan-arahan. Ya, arahan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fil istilah insanun hurrun dzakarun nabba'ahu Allah ta'ala bi syar'in wa amarahu bi tablighihi ila man la ya'lamuhu aw khalafahu mimman ursila ilaihim. Ini seorang yang merdeka, laki-laki yang Allah Subhanahu wa ta'ala beritakan kepadanya ya syariat, yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan kepadanya syariat. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan ya kepadanya untuk menyampaikan syariat itu kepada orang-orang yang belum mengetahui atau kepada orang-orang yang menyelisihi ya nabi yang Allah Subhanahu wa ta'ala utus sebelumnya. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala ya mengabarkan kepada Rasul satu syariat yang kemudian Allah perintahkan kepadanya untuk menyampaikan kepada seluruh manusia, ya, kepada orang-orang yang tidak atau yang belum mengetahui atau yang menyelisihi syariat sebelumnya. Ya. Nah, dari sini maka kita bisa ya melihat, bisa mengetahui al-farq, ya, perbedaan antara an-nabiyyu rasul, ya, perbedaan antara nabi dan rasul. Ya. Fan nubuwatu syartun fir risalah. Ya. Syarat seorang rasul itu adalah dia seorang nabi. Ya, syarat seorang rasul ya salah satunya adalah seorang nabi. Fala yakunu rasulan man lam yakun nabiyan. Maka tidak akan menjadi seorang rasul ya yang bukan nabi. Ya. Jadi, tadi kita sebutkan nabi adalah orang yang merdeka, laki-laki yang Allah Subhanahu wa ta'ala khabarkan kepadanya tentang satu syariat. Ya. Syariat yang sudah ada sebelumnya. Ya, syariat yang sudah ada sebelumnya. Ya, dan dia pun mengajarkan kepada orang-orang di sekitarnya. Nah, itu nabi. Nah, sedangkan rasul tadi kita sebutkan apa? Orang yang dikhabarkan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang satu syariat yang Allah perintahkan dia untuk menyampaikan kepada orang-orang yang belum tahu atau kepada orang-orang yang ya, menyelisihi syariat sebelumnya. Nah, sehingga syarat menjadi seorang rasul dia adalah seorang nabi. Ya. Fan nubuwatu a'am. Ya, kan nabi itu secara ya dia lebih umum. Fa kullu rasulin nabiyyun wa laysa kullu nabiyyin rasulan. Ya. Maka setiap rasul itu adalah nabi, tetapi tidak semua nabi adalah rasul. Ya. Setiap rasul itu adalah nabi, tetapi tidak setiap nabi adalah rasul. Wa aidan ar-rasulu hamala risalatan ila man la ya'lamu dinallahi wa syar'ah aw ila man ghayyara asy-syara'i'a wal adyan li ta'limihim wa i'adatihim ilaiha wa huwal hakimu fihim. Wan nabiyyu yub'atsu bid-da'wati li syar'in
min qablihi. Ya. Jadi Rasul membawa satu risalah, ya, membawa satu ajaran kepada orang yang belum mengetahui agama Allah Subhanahu wa taala, kepada orang yang belum mengetahui syariat, ya, aturan Allah Subhanahu wa taala. Juga menyampaikan syariat tersebut kepada orang-orang yang telah merubah, ya, kepada orang-orang yang telah merubah syariat Allah Subhanahu wa taala, yang telah merubah agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para rasul, ya, mengajarkan kepada kaum tersebut yang merubah itu supaya kembali kepada ajaran aslinya, ya. Sehingga rasul ini adalah hakim, ya, sebagai pemutus perkara di antara mereka. Ya. Dan nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa pesan dari nabi-nabi sebelumnya. Adapun rasul, dia membawa pesan, membawa syariat yang baru, ya, membawa syariat yang baru, atau menguatkan, ya, menguatkan syariat sebelumnya, ya, dan membawa syariat yang baru. Ya. Ini al-farq, ya, perbedaan antara nabi dan rasul. Baik. Kemudian selanjutnya, ya, derajat kenabian itu adalah derajat yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang pilihannya. Ya. Ya, derajat kenabian adalah derajat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang pilihannya. Ya. Laisat ghayatan tusilu ilaiha turuq fayablughuha al-bashar bijuhdihim wala rutbatan tunalu bil kasbi. Jadi derajat kenabian itu bukanlah satu kedudukan yang bisa dicapai dengan mujahadah. Ya, derajat kenabian itu tidak bisa dicapai dengan ketakwaan kita, ya. Ya, dengan mujahadah, dengan kesungguhan kita, ya. Sehingga itu ada salah seorang dari kalangan salafus saleh, kalau tidak salah beliau adalah Abdullah ibnu al-Mubarak rahimahullahu taala. Ya, beliau katakan kalau sekiranya derajat nubuwah itu, ya, kalau sekiranya derajat nubuwah, derajat kenabian itu bisa dicapai dengan mujahadah, ya, dengan kesungguhan dalam beramal, kesungguhan dalam menerapkan ajaran, ya, Nabi SAW, ajaran Allah, maka aku akan bermujahadah untuk mencapai derajat itu. Ya. Itu tandanya, ya, bahwa derajat kenabian tidak bisa dicapai dengan mujahadah. Ya. Dan ucapan beliau ini menunjukkan, ya, semangat beliau, kesungguhan beliau untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk mencapai derajat kenabian, bukan untuk menjadi nabi, tidak. Tapi menunjukkan semangat beliau di dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga itu, ya, sekuat apapun seorang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dia mengatakan dia adalah seorang nabi, ya, apalagi setelah diputus, setelah ditutup, ya, masa kenabian dengan diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, maka bisa dipastikan dia adalah seorang yang pendusta. Ya. Nah, kalau sekarang di Indonesia misalnya ada yang mengaku dapat wahyu, ya, seorang nabi dan sebagainya, itu adalah, ya, pendusta. Sebagaimana yang kita pernah sebutkan pada pertemuan yang lalu, ya, orang yang mengaku, ya, sebagai Ahmad, ya, yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang sekarang komunitasnya itu ada di London, ya, itu adalah pendusta, ya, pendusta besar. Nah, jadi di sini ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, derajat kenabian itu tidak bisa dicapai, ya, dengan kesungguhan, ya. Ya, dengan kesungguhan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena derajat kenabian itu adalah, ya, derajat yang khusus, ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada orang-orang yang dikehendaki olehnya, ya. Innama hiya manzilatun aliyatun
wa rutbatun khassatun yakhtaru laha Allah Ta'ala bimahdin fadlihi man yasha' min khalqihi fayu'idduhum wa yuhayyi'uhum litahammuliha wa yahfadhuha min ta'thir syayatin. Ya. Jadi orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, Allah Subhanahu wa taala telah pilih dia menjadi seorang nabi, itu sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah dijaga sejak lahirnya. Ya. Sudah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diganggu oleh syaitan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala membentuknya, ya, mempersiapkannya, ya, untuk menjadi seorang nabi, menjadi seorang rasul. Ya. Wa yasunuhum 'anil syirki. Ya. Juga Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka sejak kecil dari perkara-perkara kesyirikan. Ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, diketahui bahwa sebelum diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam, orang-orang, ya, di Makkah, ya, melakukan apa? Ya, berbagai macam kesyirikan. Ya. Ada 300-an lebih, ya, 360-an berhala yang berada di sekitar Ka'bah. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sekalipun, ya, sujud, ya, di hadapan berhala-berhala itu. Tidak pernah sekalipun melakukan, ya, perbuatan kesyirikan, ya, di hadapan para berhala itu. Bahkan pernah disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika, ya, masih, ya, belum balik dan beliau, ya, hadir di satu tempat yang penuh dengan kemaksiatan, Allah Subhanahu wa taala tidurkannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidurkannya supaya tidak, ya, menyaksikan, tidak mendengarkan kemaksiatan yang biasa dilakukan oleh orang-orang musyrikun. Allah Subhanahu wa taala yang menjaganya. Dan ini sebagai bentuk apa? Ya, rahmat, ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada mereka, ya, kepada para nabi dan rasul ini. Ya, bukan bagian dari kesungguhan mereka sampai mendapatkan derajat kenabian itu, bukan. Tapi itu langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, derajat tersebut. Bihi istahaqqun nubuwata wa nalu syarafaha bal minhatun ilahiyatun wa ni'matun rabbaniyatun. Ya, jadi semua itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, pemberian langsung dari Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada mereka. Ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wajtabaina. Ya, mereka itu adalah orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, dari para nabi, ya, keturunan Adam alaihi salam, ya. Dan dari orang-orang yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Nuh alaihi salam, ya, yang diselamatkan dari, ya, banjir, ya, banjir besar, ya. Dari keturunan Ibrahim alaihissalam, ya, dari keturunan Israel, ya, dan dari orang-orang yang kami berikan petunjuk dan kami pilih, ya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang langsung memilih, ya, para nabi dan rasul ini, ya. Tidak bisa dicapai dengan mujahadah, ya. Baik. Yang bisa dicapai dengan mujahadah itu adalah ketakwaan, ya, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan mujahadah. Menjadi seorang wali itu dengan mujahadah, ya. Tapi untuk nubuwah tidak bisa. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala li Musa inni istafaituka 'alan nas bi risalati wa bi kalami. Ya. Aku telah memilihmu, ya, ya, daripada manusia, ya, dengan, ya, risalahku, ya, risalahnya Allah Subhanahu wa taala, dan dengan kalam Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa hakallahu taala qaula Ya'qub li ibnihi Yusuf alaihi assalam biqaulihi wa kadzalika yajtabika rabbuk. Ya. Allah Subhanahu wa taala dikatakan, ya, kepada Ya'qub dan kepada Yusuf, ya, demikianlah, ya, yajtabika rabbuk, ya, Rabbmu memilihmu, ya. Rabb Allah Subhanahu wa taala memilih Ya'qub
memilih Yusuf alaihissalam itu sebagai nabi. Nah, baik. Kama ankara subhanahu wa ta'ala ala man ra'au ahaqiyat ahadir rajulaini al-'azimaini fi Makkah wa Taif bin nubuwati wa huma al-Walid ibn al-Mughirah wa Urwah ibn Mas'ud al-Thaqafi. Jadi ada dua orang yang mengaku nabi, yang mereka itu berada di antara Mekah dan Taif. Mereka mengaku nabi. Siapa mereka? Al-Mughirah, Walid ibn al-Mughirah dan Urwah bin Mas'ud al-Thaqafi. Itu diingkari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka bukanlah nabi. Lamma auha ila Muhammadin wa bayyana annahu ar-Rabb al-Musarrif alladhi yatawalla qismat al-arzaq baina khalqihi fala yasihu li ahadin an yatadakhala fi tahdid man yastahiqqu rahmatan nubuwwatihi wa risalatihi. Faqala anhum wa qalu laula nuzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini 'azim ahum yaqsimuna rahmat rabbik nahnu qasamna bainahum wa ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kedua orang ini yang mengaku nabi, mereka mengaku bisa membagi-bagikan apa? Nikmat. Mereka mengaku sebagai nabi yang kemudian mengaku memberikan rahmat kepada manusia. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyangkal mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingkari mereka. Dalam surah Az-Zukhruf ayat ke-31 dan ke-32 ini. Mereka berkata, laula nuzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryataini 'azim. Mereka berdua itu mengaku sebagai orang yang agung di tengah-tengah masyarakat mereka. Seandainya ini Al-Qur'an diturunkan kepada mereka, mereka berharap sekali itu. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengingkari mereka. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami yang membagikan rahmat, membagikan karunia kami, yang membagikan kebutuhan mereka di dunia, dan juga yang menentukan kehidupan mereka kelak di akhirat. Bukan mereka. Dan ayat ini atau Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan pilihan dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dengan kemauan daripada makhluk, bukan dengan kemauan manusia. Kemudian waqad naddada Subhanahu wa ta'ala bil muta'annitin alladzina yaquluna lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga telah menentang, menantang orang-orang yang enggan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka berkata lan nu'mina, kita tidak akan beriman hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah. Kita tidak akan beriman sampai kita mendapatkan apa yang didatangkan kepada para rasul Allah. Mereka berharap menjadi nabi. Mereka berharap menjadi rasul. Tetapi karena kenabian dan kerasulan itu adalah mihnah, pemberian langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada yang bisa mencapainya dengan derajat dengan mujahadah yang diinginkan oleh manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan ini dalam surah Al-An'am ayat 124. Wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Ketika didatangkan kepada mereka ayat-ayat, ketika datang kepada mereka ayat-ayat, peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka berkata, kami tidak akan beriman sampai apa yang didatangkan kepada para rasul juga didatangkan kepada mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui siapa yang akan dia jadikan sebagai rasul.
sayusibul ladzina ajramu sagharun 'indallahi wa 'adzabun syadidun bima kanu yamkurun. Allah Subhanahu wa taala akan mengadab mereka atas apa yang mereka lakukan itu. Nah, ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini apa yang dilakukan oleh orang-orang ya kufar, orang-orang Quraisy, ya orang-orang musyrikun berharap menjadi seorang nabi, ya. Termasuk orang-orang Yahudi, ya. Kenapa mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW? Karena mereka berharap nabi itu dari kalangan mereka, ya. Fil ayati sabiqah ad-dalalah as-sarihah ala anna an-nubuwata la tunalu bil 'azamati wala bil 'amali fahiya ni'matun min Allah ta'ala wa rahmatun yustafa laha ba'du khalqihi bi 'ilmihi wa hikmatihi laysat liman yataharraha wala liman yatamannaha. Ya. Ayat-ayat ini ya tadi surah Al-A'raf ayat 144, kemudian surah Yusuf ayat ke-6, kemudian surah Az-Zukhruf ayat 31 dan 32, surah Al-An'am ayat 124. Semua ini adalah dalil yang sangat jelas, ya, dalil yang sangat jelas bahwasanya kenabian itu tidak bisa dicapai dengan kedudukan yang tinggi, ya, di hadapan manusia, ya. Tidak bisa dicapai dengan amal, ya, tidak bisa dicapai dengan amal perbuatan yang dilakukan oleh manusia, karena dia adalah nikmat yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang dipilih olehnya dari kalangan manusia, ya. Dan tentu apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala ini memiliki hikmah, ya, memiliki ya hikmah yang besar. Ya, tidak ada yang menjadi nabi karena harapannya, permintaannya kepada Allah supaya dijadikan nabi, tidak ada. Tapi semua itu adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian sifatur rusuli wa mu'jizatuhum. Ya, sifat para rasul. Arafna min ta'rifir rasul annahu insanun hurrun dzakarun yastafihi Allah ta'ala min khiyaril bashari nasaban fayaj'aluhu akmalahum aqlan wa adharahum nafsan. Tadi sudah kita sebutkan definisi daripada ya rasul, bahwa dia adalah insan, ya, manusia, bukan malaikat, ya. Karena orang-orang Yahudi, ya, mereka mengingkari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berjalan di pasar, ya. Ya, masa Nabi jalan-jalan di pasar, ya. Itu mereka ingkari, kalau begitu bukan Nabi, ya. Ya, Nabi itu dari kalangan malaikat, ya. Ya, padahal ya, Nabi Rasul itu dari kalangan manusia, ya. Tidak hikmah, ya, tidak hikmah kalau Allah mengutus seorang Nabi atau seorang Rasul kepada manusia dari kalangan malaikat, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus seorang Nabi, seorang Rasul kepada manusia dari kalangan manusia. Ini hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Insanun hurrun, ya, manusia merdeka, ya, bukan berstatus sebagai budak. Zakarun, laki-laki, ya, bukan perempuan. Kalau ada perempuan yang mengaku nabi, ya, sudah bisa dipastikan itu adalah pendusta, ya. Pernah kan ada di Indonesia yang mengaku nabi, ya, itulah pendusta. Dan tentu di sini juga ada hikmahnya, ya. Sini ada hikmahnya. Kenapa yang ditetapkan sebagai rasul, sebagai nabi itu adalah perempuan, ya, apa laki-laki, ya, bukan perempuan, ya. Pasti ada hikmahnya, ya. Ya. Min khiyaril bashari, ya, dari, ya, kalangan manusia yang paling baik nasabnya, ya, yang paling baik nasabnya. Dan kita dapati para nabi itu adalah turunan nabi-nabi juga sebelumnya, ya. Sehingga dikatakan para nabi dan rasul itu semuanya adalah saudara, satu nasab,
Ya, tidak terpisah. Dan semua manusia nasabnya sampai ke Nabi Adam. Jadi kalau dikatakan keturunan Nabi, ya kita semua keturunan Nabi. Ya, keturunan Nabi Adam. Ya. Dan berkaitan dengan nasab ini jemaah sekalian, memang ya ada sisi baiknya, ada sisi mulianya ketika kita memiliki nasab yang baik, bersambung kepada para nabi dan rasul. Tetapi kita harus ingat apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya nasab itu tidak mempercepat engkau masuk surga, dan nasab itu juga tidak memperlambat engkau masuk neraka. Ya. Jadi nasab yang mulia, ya, memiliki nasab yang mulia, tetapi memiliki akhlak yang hancur, ya, memiliki ya perilaku yang buruk, ya, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, justru bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak menyebabkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbangga dengan nasab untuk apa? Ya. Kalau kemudian ya melakukan perbuatan-perbuatan yang justru menyelisihi syariat daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Khusus kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kebanggaan terhadap ya nasab, ya, yang nyambung kepada Nabi, yang nyambung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu juga harus dibuktikan dengan apa? Ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kesesuaian kita dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan semata-mata karena nasab. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah menyebutkan di dalam hadisnya, ya, orang-orang itu mereka masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu dengan cara amal, ya, dengan cara amal soleh, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, bukan sekedar hanya nasab saja, tapi ditentukan dengan amal. Secara umum Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kalian ya dari sisi apa? Penampilan. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kalian dari sisi apa? Fisik, tidak. Tetapi yang Allah Subhanahu wa taala lihat adalah hati dan amal. Ya. Allah Subhanahu wa taala, ya, walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Jadi Allah Subhanahu wa taala melihat pada hati kalian dan amal kalian. Hati itu adalah keikhlasan kita dalam melakukan amal, ya. Nah, ini juga kalau ada orang-orang yang mengatakan yang penting kan hati, ya, walaupun tidak beramal yang penting hati bersih. Bagaimana bisa dikatakan hati bersih kalau tidak melakukan amal soleh? Bagaimana bisa dikatakan ya hatinya bersih, ya, niatnya lurus kalau senantiasa melakukan kemaksiatan? Ya, itu hal yang aneh, hal yang mustahil. Ya. Kalau dalam kehidupan kita sehari-hari saja, ya, botol ini kalau kita tuang yang keluar air apa? Kalau kita buka kita tuang, ya, yang keluar air bening, karena di dalamnya berisi air bening. Tapi kalau yang ini yang kita tuang, yang keluar warna hitam, karena apa? Ya isinya kopi. Ya. Maka apa yang ada di dalam teko ketika itu antum tuangkan, itu juga akan keluar. Tidak mungkin ya yang ada dalam teko itu kopi lalu begitu dituang jadi susu, ya, tidak mungkin. Nah, apa yang ada dalam hati kita itu juga yang akan tergambar dalam amal kita, dalam perilaku kita. Nah, ini ikhwas kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini perlu ya untuk kita perhatikan. Ya, sifat Rasul adalah insan, ya, seorang manusia, bukan malaikat, hur, merdeka, ya, bukan budak, zakarun, laki-laki, ya, bukan perempuan. Yastafihillahu ta'ala min khiyaril bashar nasaban, ya, yang Allah Subhanahu wa ta'ala pilih ya dari ya jalur atau silsilah yang terbaik, ya, fayaj'aluhu akmalahum aqlan, ya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ya dia orang yang paling sempurna akalnya, wa atharuhum nafsan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ia orang yang paling bersih ya jiwanya, wa afdalahum
khalqan liyuaddi a'malan jisaman tatatallabu kullu dzalika min talaqqil wahyi. Juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ya fisiknya ya yang paling afdal, ya penciptaan fisiknya yang paling afdal ya untuk melakukan amalan-amalan dengan sempurna ya, untuk menerima ya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, wa imtithalihi wa tablighihi, ya merealisasikan wahyu tersebut dan juga tabligh, ya menyampaikan ya risalah-risalah tersebut, wa qiyadatil ummah, juga dalam memimpin umat ya. Sehingga itu kita dapati kalau fisik ya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu digambarkan dadanya apa namanya ya atletis ya. Ya kalau dengan bahasa kita sekarang apa six pack ya. Tidak gemuk ya. Tapi beliau atletis ya. Tinggi ya, tidak terlalu tinggi ya. Tidak juga pendek. Nah, dan beliau ya fisiknya sangat kuat. Ya, beliau menjadi panglima perang. Ya. Dan ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita melihat ya Allah Subhanahu wa taala memberikan misal, ya memberikan contoh kepada kita untuk menjadi seorang pemimpin umat, menjadi seorang teladan, ya, itu juga memperhatikan masalah fisik, ya kekuatan fisiknya. Fahum salawatullahi wassalamuhu alaihim al-mathal al-a'la fi sifatihim wa akhlaqihim. Ya. Dan mereka para nabi dan rasul ini adalah contoh terbaik. Ya, sifat-sifat mereka, ya, sifat fisik mereka, ya, akhlak mereka. Ya. Dan ya di sini kata beliau, hafizahullah taala, wal haditsu an sifatihim tawilun jiddan. Lakin nadzkuru minha, ya kita mau sebutkan tentang sifat-sifat para rasul ini banyak sekali, tapi kita sebutkan beberapa di antaranya saja adalah as-sidq, ya sifat yang baik, ya sifat kejujuran, ya yang dimiliki oleh para nabi dan rasul. Akhbarallahu tabaraka wa taala an rusulihi annahum shadiqun. Allah kabarkan di dalam ayatnya dalam surah Yasin ayat ke-52 bahwa mereka itu adalah orang-orang yang jujur, ya mereka adalah orang-orang yang jujur. Hadza ma wa'ada ar-rahman, ya ini yang dijanjikan oleh ar-rahman Allah Subhanahu wa taala, wa sadaqal mursalun, ya. Dan para rasul itu ya telah jujur, ya. Di apa yang dikatakan oleh para nabi, apa yang dikatakan oleh para rasul itu semuanya benar, ya. Sehingga itu siapa yang mengingkari, siapa yang tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, oleh para nabi sebelumnya, ini berlaku kepada umat mereka, maka itu sama ya mereka mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Kama wasafa ba'duhum bidzalika haitsu qala an khalilihi Ibrahim alaihi salam. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala mensifatkan ya khususnya ya kepada Ibrahim alaihi salam, wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Ya. Perhatikanlah, ya ingatlah, ya dalam kitab itu disebutkan tentang Ibrahim bahwa dia adalah siddiqan nabiyya. Dia adalah orang yang jujur, seorang nabi ya yang jujur. Ya dalam surah Maryam ayat 41. Wa qala ta'ala an Ismail, juga tentang Ismail, wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan Nabiya, ya. Seorang Ismail alaihissalam, ya. Dia adalah orang yang jujur, ya dalam janjinya, ya dan seorang rasul, seorang nabi, ya. Ini ya ucapan atau firman Allah Subhanahu wa taala yang jelas, ya menyebutkan tentang ya para nabi itu adalah orang-orang yang jujur. Juga waqala ta'ala an Idris, wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya, ya. Ingatlah tentang Idris alaihissalam, dia juga adalah seorang ya, nabi ya yang jujur, ya. Wa qala ta'ala an nabiyyina salawatullahi wa salamuhu alaihi walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun, ya. Dan yang datang dengan
suatu yang benar, ya, dengan kejujuran dan dia membenarkannya. Ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi datang dengan sesuatu yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia menyampaikan dengan jujur dan dia membenarkannya juga. Ya, maka siapa yang membenarkan apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di adzan dulu sudah masuk Isya. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa ayat yang disebutkan tadi Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya para nabi, ya, para rasul, ya, mereka adalah orang-orang yang jujur. Berita-berita yang mereka sampaikan itu semuanya adalah benar, ya. Sehingga yang mengingkari apa yang mereka
sampaikan itu bisa menyebabkan kekufuran karena bentuk pengingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala syakka anna sidqa huwa lubbur risalati wad da'wati bihi tastaqimul umur wa tuthmirul a'mal. Ya, sehingga itu beliau katakan bahwa tidak diragukan ya bahwasanya kejujuran itu adalah merupakan inti ya, isi daripada risalah ya, inti daripada ya, dakwah ya. Yang dengan kejujuran itu maka dakwah itu akan terus berlangsung ya, akan tegak ya, dan akan melahirkan apa? Amal ya, melahirkan amal saleh. Wal kadhibu manqasatun yatanazzahu anha safwatul khalqi ya, sedangkan kedustaan ya itu adalah hal yang mengurangi ya, hal yang mencederai ya kebaikan-kebaikan seorang, hal yang merusak ya kebaikan-kebaikan seseorang. Nah, dan sifat dusta ini ya adalah sifat yang dijauhi ya, sifat yang dijauhi, sifat yang dihindari oleh orang-orang yang orang-orang yang soleh ya. Wa ma'siyatun yahdharuna minha ya, juga sifat dusta ini adalah bentuk maksiat yang diperingatkan ya oleh orang-orang yang soleh, yang diperingatkan oleh para nabi, oleh para rasul ya untuk dijauhi ya. Ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu siapapun yang mempelajari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yang mengaku sebagai ahlus sunnah, sebagai pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya hendaklah dia memiliki sifat ini, kejujuran ya. Selalu ya mengedepankan yang benar ya. Kepada siapa saja dia dapati itu benar, maka dia mengambilnya ya. Siapa saja yang padanya kebenaran, maka dia membelanya ya. Dan ya kepada siapa saja dia mendapati kebatilan, maka dia harus ya menolaknya ya. Sekalipun itu dari orang yang paling dekat dengannya ya. Ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah dicontohkan oleh para nabi, sudah dicontohkan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Ketika ada beberapa ya sahabat yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya terkait dengan seorang yang mencuri ya, seorang yang mencuri dari kalangan orang orang mulia ya. Kalau kita sekarang ya mungkin pejabat ya, datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang diutus untuk berbicara kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hibbur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya, seorang yang paling dicintai ya, sahabat yang paling dicintai oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, meminta dispensasi supaya si wanita itu tidak dihukum. Apa jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau bersumpah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, laqata'tu yadaha. Seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, itu pasti akan saya potong ya tangannya. Ya, yang menyebabkan umat-umat terdahulu itu binasa ya, karena apa? Ketika orang-orang yang mulia, orang yang punya kedudukan melakukan perbuatan maksiat, melakukan pelanggaran, itu mereka kasih dispensasi. Sedangkan kalau orang-orang kecil yang melakukan pelanggaran, mereka tegakkan hukum. Itu yang menyebabkan kehancuran umat terdahulu. Maka kalau praktek seperti itu dipraktekkan oleh satu lembaga negara, dipraktekkan oleh satu negara, satu negeri, tunggulah kehancurannya. Itu berkaitan dengan masalah kejujuran, berkaitan dengan masalah keadilan. Dalam menetapkan yang benar, itu harus ditetapkan dia sebagai orang yang padanya ada kebenaran. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan kebenaran itu dikalahkan, dikesampingkan, sementara yang salah itu yang diangkat, maka itu adalah bentuk kezaliman. Itu adalah bentuk
kezaliman. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ridha dengan kezaliman. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis qudsi, beliau katakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Inni haramtu dzulma ala nafsi." Sungguh aku telah mengharamkan perbuatan zalim itu pada diriku. Faja'altuhu fima bainakum muharrama, fala tadzalamu. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku jadikan perbuatan zalim itu haram di antara kalian, maka jangan berbuat zalim. Bahkan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala beliau menyebutkan bahwa dari kalangan para ulama dahulu berkata, satu negeri yang tegak secara adil itu akan langgeng sekalipun penguasanya adalah penguasa yang kafir. Sekalipun penguasanya kafir, kalau dia menegakkan hukum dengan adil, itu akan langgeng kekuasaannya. Sedangkan satu negeri penguasa yang berhukum dengan zalim, itu akan binasa sekalipun penguasanya adalah penguasa yang muslim. Nah, ini ikhwas kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kebenaran itu harus tetap ditegakkan. Dikatakan benar dan harus diikuti. Ini yang telah disampaikan, yang telah diamalkan oleh para nabi dan rasul. Kemudian sifat yang kedua, sifat yang dimiliki oleh para nabi dan rasul adalah as-sabr. Sifat sabar. Arsalallahu subhanahu wa ta'ala rusulahu ilan nas mubashirina wa munzirin yad'unahum ila ta'atillahi ta'ala wa yuhadzirunahum min mukhalafati amrihi. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus rasul-rasulnya kepada seluruh manusia, mubashirin, membawa berita gembira, wa munzirin, dan memberikan peringatan, membawa berita gembira. Siapa-siapa yang mematuhi Allah Subhanahu wa taala, yang menerima dakwah mereka, maka berita gembira kepada mereka itu diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Dan siapa yang menolak, siapa yang tidak mengikuti apa yang mereka sampaikan, maka Nabi peringatkan, jangan salahkan siapa-siapa kecuali diri kalian sendiri, akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yad'unahum ila ta'atillah. Semua nabi, semua rasul mengajak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengajak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperingatkan manusia supaya tidak menyelisihi perintahnya. Nah, ini ikhwas kalian, dakwah berkaitan dengan dakwah, mengajak manusia untuk apa? Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika seorang itu sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, khalas, selesai urusan kita. Bisa difahami ini? Menyampaikan dakwah supaya manusia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjalankan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak melakukan perbuatan maksiat. Kalau itu sudah terlaksana, orang-orang sudah mengamalkan itu, sudah selesai. Tidak ada ikatan-ikatan yang lain. Bisa difahami ini? Nah, ikatan di sini adalah ikatan iman, ikatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian wahada amalun sa'bun wa maslakun syaqun la yutiquhu kullu ahadin lakinna minhum safwah hum ahlu dzalika faqad laqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah salawatullahi wasallamuhu alaihim fi sabili da'watihim sunufal masyaq wa anwa'il adha falam yathni dzalika azaimahum wa lam yuqif iqdamahum. Dan ini jamaah sekalian adalah amal yang berat, adalah perkara yang berat. Masalah sabar ini berat, ringan untuk diucapkan, tapi dalam penerapan itu berat. Apalagi orang-orang yang menempuh jalan sebagaimana yang dilalui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dilalui oleh para nabi. Mereka
ya, mengetahui al-haq, mengetahui kebenaran, lalu kemudian mereka mengamalkannya di saat orang-orang mencelanya, ya. Apalagi ketika mereka sudah mulai menyampaikannya, mengajak manusia untuk taat, memperingatkan manusia dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu sangat berat. Ya. Dan ini telah dialami oleh para nabi, telah dialami oleh para rasul Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ujian yang paling berat adalah ujiannya para nabi dan rasul. Ya. Sehingga itu siapa yang telah berazam, ya, siapa yang telah berazam mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi mendakwahkannya, maka dia harus memiliki cadangan kesabaran yang banyak. Ya. Siapkan, ya, cadangan kesabaran yang banyak. Karena apa-apa yang pernah dialami oleh para nabi dan rasul, apa-apa yang pernah dialami oleh orang-orang di masa awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu akan dialami. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu sebab, ya, supaya kita bisa mendapatkan, ya, atau menguatkan kesabaran kita, baca, ya, sirah awalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mendakwahkan Islam. Ya. Bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bertahan dengan berbagai macam rintangan, ya, ketika mereka berpegang kepada apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan, ya, tidak ada dari kalangan nabi dan rasul yang selamat, ya, dari gangguan manusia. Tidak ada yang selamat dari celaan manusia. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kesabarannya, ya, beliau mendakwahkan Islam ini, ya, dan, ya, sampailah, ya, Islam ini kepada kita. Salah satu bentuk kesabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendakwahkan Islam di Makkah, ya, dengan berbagai macam rintangan, ya, bahkan sampai pada siksaan fisik pada para sahabatnya, pada dirinya sendiri, ya. Beliau pernah ketika sujud, lalu kemudian, ya, ada pembesar-pembesar kufar Quraisy, ya, salah seorang di antara mereka mengatakan, ya, siapa yang berani untuk mengganggu Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam. Ke salah satu di antara mereka, nanti saya yang ganggu dia. Ya, dia pergi diambil isi perut hewan, ya, isi perut domba. Dia datang, lalu kemudian sementara Rasul sallallahu alaihi wasallam sujud, apa yang dilakukan? Ditumpahkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah dengan hal seperti itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengurungkan, ya, amalnya, dakwahnya, berhenti dari berdakwah? Tidak. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan semakin kerasnya penolakan orang-orang di Makkah, beliau berjalan ke Taif. Ya. Sampai di Taif, apa yang terjadi? Ternyata orang-orang sudah diprovokasi. Ya. Muhammad akan datang di tempat kalian, kumpulkan semua orang. Berkumpullah orang-orang di Taif, anak-anaknya semuanya begitu. Nabi SAW tiba langsung dilempari, diteriaki, ya, tukang sihir diteriaki, orang gila, dilempari dengan batu sampai berdarah. Ya. Bahkan dikatakan, ya, hampir jatuh, ya, giginya terkena lemparan dari orang-orang Taif. Nabi kembali, beliau berteduh di bawah pohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan, berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena ini adalah risalah, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, sudah beliau tinggalkan. Tapi kalau ditinggalkan, mau kemana? Ya, tidak ada tempat berlindung, ya, di muka bumi ini, ya, berlindung dari azab Allah Subhanahu wa taala, tidak ada. Ya. Dan beliau tetap bersabar menyampaikan risalah itu. Datang malaikat menawarkan, ya, jasa mereka. Ya. Arsy berguncang dengan kejadian ini. Ya, malaikat yang datang ini adalah malaikat penjaga bukit di sekitaran Taif. Ya. Kalau engkau perintahkan, ya Muhammad, untuk membalikkan bukit ini kepada mereka, kami lakukan. Ya.
Kira-kira kalau kita dapat tawaran seperti itu, ya, apa yang akan kita lakukan? Rata, gas. Lihat kesabaran Nabi SAW. Lah, jangan. Saya berharap ada yang lahir dari mereka nanti orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ahlu sunnah, orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW, ya, siapkan kesabaran yang lebih. Apalagi kalau dia sudah mengamalkan sunnah-sunnah itu, apatah lagi dia sudah mendakwahkan sunnah-sunnah itu. Ya. Siapkan, ya, bekal sabar yang lebih. Ya. Wa qad qassallahu ta'ala alaina akhbara ba'di anbiya'ihi wa ma laquhu minal adha fi sabili da'watihim wa ma kana minhum minas sabri wat tahammuli fi sabili zuhuril haqqi wa i'la'i kalimatillahi ta'ala. Wa qad amara Allah ta'ala nabiyahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bis sabri uswatan bi ulil azmi wa rasul. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan kepada kita ya di dalam kitabnya, ya, tentang sebagian daripada utusan-utusannya yang mereka mendapatkan gangguan-gangguan, ya, dari musuh-musuh mereka, ya, ketika mendakwahkan risalah, ya, mendakwahkan syariat Allah Subhanahu wa taala, ya, dan mereka tetap bersabar, ya, tetap bersabar menanggung, ya, beban, ya, yang Allah Subhanahu wa taala, ya, bebankan kepada mereka, tetap menampakkan al-haq, ya, tetap menampakkan kebenaran, ya, untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka jemaah sekalian, kita mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita meyakini dengan benar bahwa itu adalah sunnah, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu adalah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mendapatkan apa? Rintangan, penentangan dan sebagainya, tetap bertahan dengan sunnah itu. Ya. Sunnah di sini bukan sunnah dalam pengertian fikih, ya. Ya. Sunnah ini ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Adapun kalau sunnah dalam pengertian fikih itu ada bahasan yang lainnya, ya. Itu ada dispensasi khusus, ya, dalam kondisi-kondisi tertentu, ya. Tapi saya berbicara secara umum sunnah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah perkara-perkara yang wajib. Apapun resikonya tetap kita pertahankan itu, ya, sebagai bentuk apa? Ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetap, ya, bersabar dengan dengan segala macam, ya, rintangan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk terus bersabar, ya. Bersabar mengikuti siapa? Ulul azmi, ya, mengikuti para ulul azmi, ya, para rasul yang memiliki keteguhan yang lebih daripada, ya, rasul atau nabi-nabi yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan hal ini dalam surah Al-Ahqaf ayat ke-35. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wa la tasta'jil lahum ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atan min nahar naharin balagun fahal yuhlaku illa alqaumul fasikun. Maka bersabarlah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kesabaran ulul azmi, ya, kesabaran ulul azmi, yaitu rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati yang lebih daripada yang lainnya. Ya, siapa mereka? Ulul azmi. Nah, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, ya, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah para nabi, para rasul yang memiliki keteguhan hati. Dan janganlah wala tasta'jil, ya, dan janganlah kamu meminta azab disegerakan kepada mereka.
Jangan meminta azab disegerakan kepada mereka, kepada orang-orang yang menentang, ya, yang menolak dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ya. Pada hari mereka melihat azab yang dijanjikan, ya, mereka merasa seolah-olah tinggal di dunia hanya sesaat saja pada siang hari. Tugasmu, ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, tugasnya siapa ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanyalah menyampaikan. Ya, tugasmu hanyalah menyampaikan. Ya. Maka tidak ada yang dibinasakan kecuali kaum yang fasik, ya, yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran bagi kita. Ya, yang Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tugasmu hanya menyampaikan. Ya. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam saja Allah nyatakan kepadanya, tugasnya beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Nabi, apalagi kita sebagai manusia yang bukan Nabi, hanya sebagai seorang dai, mengajak. Ya. Sehingga itu jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini harus kita pahami baik-baik, ya, bahwa tugas seorang dai, ya, tugas seorang pendakwah menyampaikan. Diterima alhamdulillah, ya. Tidak diterima sudah menyampaikan kewajiban. Dan Islam telah menyebutkan hal ini, ya. La ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam Islam, ya. Tidak ada paksaan dalam agama ini, ya. Dan lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau berdakwah kepada keluarganya, pada pamannya. Tidak memaksa, ya. Hanya menyampaikan saja, inilah, ya, Islam. Kalau dilakukan alhamdulillah, diterima alhamdulillah, tidak, ya sudah. Itu akan menjadi pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kita jamaah sekalian tidak akan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa si fulan tidak mengikuti? Kenapa si fulan tidak menerima, ya, dakwahmu? Kenapa? Ya. Tidak akan ditanya tentang itu. Tetapi kita akan ditanya tentang apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita sampaikan. Ya. Sehingga itu jamaah sekalian, untuk menilai, ya, untuk menilai apakah dakwah itu berhasil dan tidak berhasil, bukan dilihat dari berapa banyak pengikutnya. Nabi SAW telah menyebutkan, telah mengabarkan kepada kita, nanti akan datang di hari kiamat nanti ada nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Ada yang hanya memiliki 1, 2, 3, 10 orang saja, ya. Ada yang tidak punya sama sekali. Apakah dikatakan bahwa mereka adalah nabi yang gagal? Tidak. Kegagalan dalam dakwah itu ketika kita berhenti berdakwah. Sama demikian pula dalam talabul ilm, dalam menuntut ilmu. Apakah ada talabul ilm yang gagal? Ada. Kapan? Ketika dia berhenti talabul ilm, ya. Seorang penuntut ilmu, walaupun dia tidak paham apa yang disampaikan, selama dia berada di majelis ilmu, terus dia hadir di majelis ilmu, dia tidak paham apa yang disampaikan, tapi dia terus berada di majelis ilmu dan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu, maka dia adalah orang yang berhasil, ya, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, antum menghadiri majelis ilmu. Ketika kita menghadiri majelis ilmu, kita tidak paham apa yang disampaikan, tetaplah hadir di majelis. Ya, tetaplah hadir di majelis. Paling minimal ketika kita berada di majelis itu mendapatkan doa dari para malaikat, ya, mendapatkan ketenangan jiwa, ya. Kapan kita jauh dari majelis ilmu, kita tinggalkan majelis ilmu, itulah kegagalan kita dalam thalabul ilm. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian wa bi isti'radi ma qassa Allah taala alaina mimma jara li Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa alaihimus salatu wassalam ma'a ummamihim wa ma laquhu minal masyaq wal adha
wa ma'a dzalika sabaru wa sabaru ila an adhara Allahu amrahu. Thumma inna fi sirati khatimil anbiya'i nabiyina alaihi salatu wassalam al-mathalul a'la fi as-sabri wat tahammul wa qad kadzabahu qaumuhu wa adhuhu wa qata'uhu fasabara ila an azhara Allahu dinahu wa a'la kalimatahu. Ya. Ini setelah Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala ya tampakkan kepada kita ya melalui ayatnya ya kesabaran para nabi ya, para rasul ya, apa yang dialami oleh Nuh alaihissalam ya, beliau dikatakan apa, orang gila ya. Dan setiap nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan celaan-celaan seperti ini. Ibrahim alaihissalam ya ditangkap dan dilemparkan ke dalam api ya. Musa alaihissalam ya, Isa alaihissalam dan nabi-nabi yang lainnya ya, mereka mendapatkan penentangan yang keras ya dari kaumnya, tetapi yaitu tidak menyurutkan ya dakwah mereka, tidak menyebabkan mereka meninggalkan ya apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya kepada mereka untuk disampaikan. Mereka tetap bersabar ya, dan terus ya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kesabaran ya, membiasakan diri dengan kesabaran ya. Kalau kita saat ini merasa seperti saya ini kurang kesabaran saya, maka terus dilatih kesabaran ya, terus melatih kesabaran. Innamas sabru bitasabbur ya, melatih kesabaran itu akan kita peroleh juga dengan latihan bersabar ya, sebagaimana al-ilmu bitta'allum, untuk mendapatkan ilmu ya harus belajar, wal hilmu bittahallum ya, untuk menjadi orang yang al-hilm ya, bijak ya, itu harus melatih diri menjadi bijak dan terus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang dimiliki oleh para nabi dan rasul. Dan dengan kesabaran itu jemaah sekalian, dengan kesabaran itu Allah Subhanahu wa taala tampakkan al-haq. Allah Subhanahu wa taala menangkan ya para nabi dan rasul ya dari kaum mereka. Kita baca ya sirah ya para nabi, dan para ulama mengatakan ya dengan kita membaca sirah ya sejarah perjalanan hidup para nabi itu akan menguatkan jiwa kita ya, akan mengokohkan ya jiwa kita supaya terus berada di jalan yang pernah mereka lalui ya. Kalau zaman kita sekarang ini ya masih sekedar celaan belum ada ya, yang seperti dialami oleh para sahabat ya. Ya, kita belum pernah dilempar, belum pernah dipukul ya. Kalau para sahabat dahulu ya bukan cuma dilempar ya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat-sahabat yang lainnya itu semua pernah kena pukulan dari orang-orang kufar Quraisy ya. Tapi mereka tidak pernah berhenti ya untuk terus mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mendakwahkan ya apa yang didakwahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai ada dari kalangan para sahabat yang ketika semakin keras ya penentangan dari orang-orang kufar Quraisy Makkah, mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kita ini tidak akan ditolong oleh Allah ya, kenapa tidak berdoa saja kepada Allah supaya pertolongannya segera datang? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, pertolongan Allah itu sudah dekat, tetapi kalian tidak bersabar ya. Maka bersabar ya, semakin keras ya, semakin kencang tekanan dari orang-orang yang memusuhi Islam, tekanan dari orang-orang yang memusuhi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu satu signal. Signal apa? Semakin dekat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bersabar ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Silahkan ya para ikhwah ya, para akhwat ya, baca ya sirah para salafus saleh ya, sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kitab sirah yang paling ringkas ya, dan ya kalau kita baca itu seperti kita hidup di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rahiq Al-Makhtum ya, Ar-Rahiq Al-Makhtum ya, karangan dari Syekh Al-Mubarak Furi. Itu sudah ada diterjemahkan itu, sirah nabawiyah
Safiur Rahman Mubarak Furi. Ya, silakan dibaca. Ya, tidak banyak menyebutkan tentang sanad riwayat, tidak, langsung kepada kisahnya. Kalau mau yang lebih luas lagi ada Sirah Ibnu Hisham, banyak. Kalau mau kita baca sirah lengkap orang-orang soleh dahulu sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada kitab, ada berapa puluh jilid itu. Ya, silahkan pelajari dulu bahasa Arab, baru antum selami itu. Antum akan dapati ajib, ya, kisah-kisah ajib dari para salafus saleh. Siyar A'lam An-Nubala, ya, sejarah perjalanan hidup, ya, tokoh-tokoh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini yang kita bisa pelajari pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan kepada kita, ya, mengkaruniakan kepada kita sifat as-sidq, ya, sifat jujur, ya, senantiasa, ya, berada di atas kebenaran, ya, dan mengkaruniakan kepada kita, ya, kesabaran, ya, sifat, ya, yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kepada orang-orang yang beriman. Salah satunya adalah sifat sabar, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min in asabathu sarra syakara wa in asabathu dharra sabara. Sungguh sangat menakjubkan urusan orang-orang yang beriman. Ketika mereka mendapatkan kemudahan, mereka bersyukur. Ketika mendapatkan kesulitan, mereka bersabar. Walaysa dzalika illa lil mu'min. Dan itu, ya, tidak dimiliki kecuali oleh orang-orang yang beriman saja. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ja'alni syakura waj'alni sabura. Ya Allah, jadikan aku orang yang terus, ya, bersyukur, yang pandai bersyukur. Jadikan aku hamba yang bersabar. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, ya, mengabulkan segala, ya, doa kita. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.